Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabel Faifandigar dengan NIM 21120120140140161. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas mandiri mata kuliah Teknik Mikroprosesor Antarmuka dengan tema Sistem Monitoring dan Irigasi Otomatis berbasis IoT pada Smart Garden menggunakan ESP32. Kita lanjut ke deskripsi sistem. Sistem yang dirancang adalah prototype Smart Garden berbasis IoT. Alat ini berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan tanaman atau kelembapan tanah dan suhu udara secara real time dan melakukan penyiraman otomatis ketika kondisi tanah kering. Sistem ini menggunakan sistem on-chip ESP32 sebagai pengendali utama yang mengintegrasi berbagai antarmuka sensor dan aktuator. Manfaat dari sistem ini yaitu pengembangan alat ini adalah untuk menerapkan teknik antarmuka mikroprosesor yang meliputi pembacaan sensor analog, komunikasi serial sinkron atau I2C, dan pengendalian peripheral digital. Manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mempermudah perawatan tanaman melalui otomatisasi. Lanjut untuk penggunaan hardware-nya, yang pertama ada microcontroller menggunakan ESP32, kemudian sensor suhu dan kelembapan menggunakan DHT22, kemudian menggunakan layar OLED, kemudian peripheral digital menggunakan modul relay 1, dan aktuator menggunakan pompa air mini. Kemudian untuk diagram blok sistem ini, yang di sebelah kiri ini merupakan inputan, yakni potensiometer dan sensor DHT22. Kemudian yang di tengah ada ESP32 merupakan otak dari logikanya. Kemudian di kanan ada perangkat output, contohnya seperti relay dan pompa, kemudian layar OLED. Kemudian untuk skematik dan antarmuka memori, yang pertama ada jalur analog atau ADC, meliputi pin sinyal potensiometer terhubung ke GPIO 32. Kemudian yang kedua ada jalur serial sinkron atau I2C bus. Pin yang pertama itu ada pin SDA, merupakan jalur data untuk OLED SSD 1306 dan RTC DS1307 terhubung secara paralel ke GPIO 21. Kemudian ada pin SCL, ini merupakan jalur clock untuk OLED SSD 1306 dan RTC DS1307 terhubung secara paralel ke GPIO 22. Kemudian untuk jalur digital atau inputnya itu pin data sensor DHT22 terhubung ke GPIO 15. Kemudian untuk output pin in relay terhubung ke GPIO 5. Kemudian untuk power VCC komponen LED ini, kemudian RTC dan DHT22 terhubung ke pin 3,3 volt. Modul relay dan potensiometer dapat dihubung ke pin untuk stabilitas daya. Kemudian untuk ground, seluruh ground komponen disatukan ke pin ground pada ESP32. Ini adalah rancangan proyek pada platform Walkbee. Kemudian lanjut ke implementasi perangkat lunaknya. Pertama ada algoritma program, itu untuk inisialisasi, mengaktifkan komunikasi serial monitor, menginisialisasi protokol I2C untuk mendeteksi alamat LED, memulai antarmuka komunikasi single wire untuk sensor DHT22 serta mengatur mode pin relay sebagai output. Kemudian yang kedua ada pembacaan data, yakni membaca tegangan analog dari sensor kelembapan tanah, kemudian membaca sinyal digital dari sensor DHT22 untuk mendapat data suhu dan kelembapan udara. Kemudian yang ketiga pengolahan data, ini mengonversi nilai pembacaan analog atau ADC menjadi persentase kelembapan tanah 0 hingga 100%. Kemudian yang keempat tampilan, ini mengirimkan data hasil pembacaan sensor dan status sistem ke layar OLED untuk divisualisasi. Kemudian yang terakhir kendali otomatis. Jika kelembapan tanah di bawah 40% atau kering, maka sistem mengirim logika high ke relay dan pompa pun menyala. Kemudian jika kelembapan tanah lebih dari 40% atau basah, maka sistem akan mengirim sinyal low ke relay. Kemudian lanjut untuk kode program. Jadi
Program C++ berbasis ESP32 ini mengintegrasi pembacaan sensor analog kelembapan tanah dan sensor digital suhu DHT22. Untuk memenuhi standar komunikasi data, sistem menghubungkan dua perangkat serial sinkron I2C pada bus yang sama, yaitu layar OLED dan modul real-time clock DS1307. Sistem menerapkan kendali otomatis sederhana yang mengaktifkan relay saat kelembapan terdeteksi di bawah 40% serta menampilkan data pemantauan suhu dan kelembapan secara real-time pada OLED. Berikut adalah implementasi kode program dengan bahasa C++ Arduino. Kemudian yang terakhir ada operasi fungsional sistem. Sistem kendali otomatis Smart Garden ini berbasis ESP32 yang mengintegrasi komunikasi serial sinkron dan asinkron untuk manajemen penyiraman tanaman secara real-time. Dalam operasionalnya, ESP32 ini bertindak sebagai master pada bus I2C untuk mengelola data pada layar OLED dan RTC DS1307, sekaligus mengambil sampel data suhu udara secara digital melalui sensor DHT22. Parameter utama pengendalian ditentukan oleh pembacaan tegangan analog dari potensiometer yang mensimulasi kelembapan tanah, di mana nilai edisi 12 bit dikonversi menjadi persentase 0 hingga 100% secara otomatis. Microcontroller akan mengirim sinyal logika high ke modul relay untuk mengaktifkan pompa apabila kelembapan tanah terdeteksi di bawah ambang batas 40%. Dan akan mengirim sinyal low untuk menonaktif pompa saat kelembapan telah mencukupi. Seluruh status sensor dan indikator aktivasi aktuator diperbarui dan divisualisasi pada layar OLED dengan siklus pembacaan setiap 2 detik untuk menjaga stabilitas sistem. Kemudian saya akan mensimulasikan pada rancangan di platform Walkbee. Baik, jadi pada simulasi rancangan ini ESP32 ini akan membaca data suhu udara secara digital dari sensor DHT22 dan data kelembapan tanah secara analog dari potensiometer. Microcontroller mengolah nilai analog menjadi persentase kelembapan 0 hingga 100% dan memantau waktu serta data sinkron melalui jalur I2C, yakni OLED dan RTC. Kemudian, jika kelembapan lebih dari 40%, ESP32 akan mematikan relay untuk menghentikan air dengan status standby. Kemudian, jika kelembapan kurang dari 40%, maka ESP32 akan mengaktifkan relay untuk menyalakan pompa air dengan status menyiram. Mungkin bisa langsung saja untuk run simulasinya. Di sini untuk OLED sudah aktif dan menunjukkan suhu udara sesuai dengan input dari sensor DHT22 sendiri. Terlihat secara real time suhu bergerak mengikuti input sensor DHT22. Kemudian jika status potensiometernya 100%, maka pompa akan mengeluarkan output standby. Namun jika potensiometer berubah menjadi 0%, maka pompa akan mengeluarkan status menyiram. Berikut adalah rangkaian sederhana dari Smart Garden. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.